Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Anis Miftahul Rohmah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Pada kegiatan kali ini, saya sebagai pemenuhan tugas untuk modul 2.3 aksi nyata, saya akan melakukan kegiatan supervisi untuk teman sejawat saya. Sebelum melakukan kegiatan supervisi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Di sini saya perkenalkan teman sejawat saya, Ibu Sudarwanti SPD. Selamat pagi, Budar. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini nanti rencananya saya akan memasuki kelas Budarwanti untuk melakukan supervisi. Siap nggih, Budar? Baik, siap. Nah, sebelum saya masuk ke kelas, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu pada Budar. Ini nanti rencananya kelas berapa, Budar? Saya akan masuk kelas 11D. 11D nggih. Jadi kelas 11D mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Baik, Budar. Mungkin bisa disampaikan ke saya nanti tujuan pembelajaran yang kali ini nanti akan disampaikan pada kelas 11D ini nanti apa, Budar? Oke, untuk tujuan pembelajaran, karena materinya itu adalah non-clause, maka tujuan pembelajaran diantaranya itu peserta didik mampu menggali ide-ide untuk mengumpulkan kosakata sehingga kosakata itu bisa membentuk sebuah non-clause yang bermakna dalam sebuah kalimat di mana fungsinya nanti mengikuti sebagai subjek ataupun sebagai objek. Jadi nanti fokusnya adalah pada non-clause, kemudian harapannya nanti setelah pembelajaran adalah peserta didik ini mampu untuk mengenali seperti apa non-clause itu, kemudian posisinya dalam kalimat sebagai apa, mereka mampu dan memahami serta mungkin nanti bisa membuat kalimat non-clause. Seperti itu mungkin ya. Baik. Nah, kemudian nanti untuk area pengembangan yang tidak dicapai, artinya kompetensi apa yang nantinya harus dicapai peserta didik pada pembelajaran kali ini, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kompetensinya itu peserta didik itu bisa membuat non-clause dengan sendiri, artinya dari ide-ide yang dia gali, kemudian dia bisa membuat kalimat, di mana kalimat itu terdiri dari kalimat yang berdiri sendiri, dependent clause, dan kalimat independent clause yang berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Akhirnya di mana dalam kalimat itu di antara mereka itu ada disebut dependent clause, maka dependent clause-nya itu ya disebut non-clause. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai nanti adalah yang pertama, mulai dari siswa itu bisa mengenali yang mana dependennya, mana yang independen. Kemudian dari situ siswa akan diarahkan pada yang independen itulah yang ternyata sebagai bagian dari non-clause. Nah, dari situ mereka bisa mengenali, akhirnya nanti bisa membuat dan membuatkan. Luar biasa. Oke. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Sudarwanti sebelum masuk? Strateginya itu tentunya saya itu sebagai sumber materi pembelajaran itu saya harus mencari referensi dari internet itu, terus kemudian di situ dari website dari blog, sehingga saya mencari membedakan setelah ketemu dari tadi referensi saya ambil mana yang lebih paham bagi saya sendiri dan juga mestinya pada umumnya, pada khususnya itu untuk memahamkan bagi peserta didik. Selain itu di sini juga ada buku panduan yang sifatnya itu dari pemerintah, dari perpustakaan SMA Negeri 1 Sragen. Di antara mereka nanti ya saya gabung
sehingga pada materi non kelas ini bisa dipahami dengan anak. Kemudian untuk nanti mungkin model pembelajarannya yang mau digunakan atau tekniknya apakah tekniknya itu nanti di kelas itu dengan teknik diskusi ya, diskusi kelompok itu, terus kemudian dengan pendekatan metode discussion. Jadi nanti siswa melakukan kegiatan diskusi untuk tentunya akan diberikan semacam materi yang harus didiskusikan ya. Fokusnya nanti untuk yang diskusi ini fokus kegiatannya apa? Fokus kegiatannya itu pertama ya, dalam diskusi itu kan saya bagi berdasarkan baris kelompoknya dari, ya. kelompoknya itu berbaris, karena dalam kelas itu ada 4 barisan. Jadi saya langsung mengambil barisan pertama, barisan kedua, barisan keempat gitu. Nah di situ nanti dalam baris itu memiliki tugas yang sama, dari pertanyaan guru, pertanyaan pemula, dan nanti pada akhirnya ada sifatnya itu adalah evaluasi sebagai latihan untuk mengukur bagaimana pencapaian mereka dengan materi ini. Kemudian rencananya untuk penilaiannya mungkin bisa diberikan gambaran. Penilaiannya itu saya ambil dengan penilaian tertulis ya. Sifatnya ini adalah tes yang pilihan ganda itu. Terus kemudian jumlah soal kurang lebih 20 soal. Siswa itu memilih dengan menulis jawaban yang saya sediakan ada 5 opsi, yaitu pilihan ganda A, B, C sampai E. Kemudian adakah pembedaan nanti mungkin dalam prosesnya dari melihat mungkin keberagaman dari siswa, apa yang Bung Dar akan lakukan nanti untuk meningkatkan pembedaan? Karena di sini adalah heterogen ya, dari anak-anak itu kan ada yang sifatnya itu adalah suka gaya belajarnya itu dengan membaca gitu, terus kemudian gaya belajarnya itu dengan mendengar, kemudian dengan yang suka istilahnya itu aktif gitu ya, hiperaktif itu sukanya itu dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian sok kadang itu merecohi teman-temannya gitu. Maka saya mensikapi dengan mengikuti karakteristik mereka. Kalau mereka sukanya membaca, saya akan memberikan sebuah dialog secara tertulis. Di situ bisa berbentuk teks gitu. Terus kemudian ada kalimat dalam dialog-dialog itu saya suruh menganalisis mana yang dependent clause dan mana yang independent clause. Terus kemudian yang sifatnya itu mendengar, saya akan menyampaikan sebuah video dari dialog percakapan gitu ya. Di situ nanti ada subtitlenya untuk mempermudah mereka. Dan di situ nanti ketika mereka itu mendengar apa yang mereka dengarkan dalam dialog itu, mereka langsung saya minta untuk mencari mana yang dependent clause dan independent clause dari dialog percakapan yang sifatnya itu tadi sebenarnya dari kecil itu. Nah, yang suka itu ngerecohi teman-teman itu ya saya itu biasanya gini. Oke, kamu maunya itu seperti apa gitu. Kalau kamu nyamannya itu dengan pindah tempat, terus kemudian kamu itu dengan bertanya ke teman, oke lah, silakan. Yang jelas nanti capaian pembelajaran ini bisa berhasil.
Luar biasa. Oke. Kemudian misalnya nanti untuk menyikapi khusus untuk pembelajaran sosial emosionalnya ya, untuk menyikapi misalnya siswa mungkin bosan dan sebagainya dalam proses pembelajaran, apa yang sudah kita strategi seperti apa yang akan kita lakukan Ya, menyikapi hal oke. Biasanya kalau di sini melihat kondisi anak itu mungkin karena kondisi waktu pelajarannya itu ditempatkan pada jam siang atau jam awal atau jam akhir gitu. Dan ketika pemula memulai dari pembelajaran, kok anak itu kok kelihatannya capek, kelihatan anak itu pada tidak fokus, ngantuk gitu. Pengennya itu ingin tidur gitu, maka saya akan memberikan mereka penyegaran dengan memilih penyegaran sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Saya tawarkan misalkan, yuk kita bermain dengan apa, yuk misalkan dengan istilah seperti meregangkan otot-otot yang lemes-lemes, tapi di situ sambil bermain gitu. semacam ice breaking. Semacam ice breaking. Dan ya walaupun keadaan kelas heboh, tetapi mereka menjadi segar kembali sehingga untuk melanjutkan pelajaran atau memulai pelajaran bisa semangatnya itu tumbuh dengan semangat mereka yang berkobar-kobar. Terima kasih Bidar, ini untuk percakapan observasi kita. Nanti insya Allah saya siap untuk masuk ke kelasnya Bidar. Siap ya Bidar ya? Siap. Baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah percakapan praobservasi saya. Jadi sebelum nanti melakukan supervisi di kelasnya Bidar. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kamu sinus what bla bla bla, sinus y bla bla bla,
sinus, where, bla bla bla, terserah. Tetapi itu yang kamu ingin jelas, yang kamu ingin menggabungkan dengan kalimat yang dari kelompok bicara urutan nomor 2. Ya, karena kumpulan kata itu terdapat subjek dan predikat. Nah, terus kemudian di sini, ya, apa itu? Gimana pendapat kalian? Paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Budan kabarnya? Alhamdulillah dingin tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Jadi senang sekali nih bisa bertemu dengan Budar setelah kemarin saya masuk kelas Budar ya. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk kelas untuk melakukan supervisi. Nah, kali ini mungkin kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya Budar terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang kemarin sudah Budar lakukan. Saya mensupervisi itu. Nah, percakapan kita kali ini dengan tujuan untuk mencoba kita bersama-sama merefleksi pembelajaran yang sudah Budar lakukan itu, dengan harapan bahwa kita nantinya sama-sama dapat mencari tahu kira-kira apa yang sudah baik, kemudian apa yang mungkin belum maksimal dan masih perlu diperbaiki, serta kemudian nanti tindak lanjut apa yang kita khususnya Budar mungkin lakukan begitu. Kira-kira mungkin seperti ini bisa dipahami oleh Budar ya. Insya Allah nanti hasil terbaik bisa kita dapatkan dari percakapan ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tahu Budar, menurut pendapatnya Budar, hal terkait dengan pembelajaran yang kemarin saya pas waktu itu masuk kelas, hal baik apa yang sudah Budar lakukan khususnya dalam proses perencanaan, kemudian sampai pelaksanaan di kelas itu, kemudian penilaiannya, hal-hal apa saja yang menurut Budar sudah baik yang sudah dilakukan? Dalam pembelajaran di kelas saya itu menginginkan bahwa anak-anak itu paham dengan materi saya. Terus kemudian pada saat memulai saya membuat kesepakatan, di mana kesepakatan ini saya bertujuan bahwa nanti ada hal-hal yang kiranya itu keluar dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu mungkin di sini adalah dalam arti keluar itu ada regulasi-regulasi yang disepakati tadi tidak dilaksanakan gitu. Berarti kan mereka menyadari bahwa itu adalah melanggar gitu, maka anak itu tentunya mendapat konsekuensi sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah,
upaya baik menurut saya untuk pembelajaran itu berjalan secara lancar dan nanti bisa berbuah dengan hasil yang maksimal antara pihak terkait, saya dengan peserta didik saya itu bisa berkolaborasi dengan adanya sebuah kesepakatan. Dan menurut saya upaya yang kedua itu untuk menghidupkan suasana di kelas. Itu hal baik menurut saya. Ya, di saat saya melihat kondisi kelas itu kok kurang semangat, kurang termotivasi, maka saya melakukan tadinya atas kesepakatan itu melaksanakan SPK bersama. Kemudian lagi, jadi kesepakatan itu kita praktekkan selama pembelajaran. Jadi di situ menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Karena kemarin itu kan metode yang saya pakai itu diskusi, maka kesepakatan itu tadi kita terapkan dalam pelaksanaan diskusi gitu. Kemudian intinya proses berjalan, kemudian setelah akhir dari pembelajaran itu melakukan refleksi. Nah, saya meminta kepada peserta didik memberikan timbal balik tanggapan bagaimana proses pembelajaran, bagaimana kurang pahamnya di mana, bagaimana perasaan mereka, dan kemudian setelah itu mestinya ada beberapa tanggapan dari anak-anak. Kemudian saya terima, saya tanggapi gitu. Kemudian kan mestinya saya ambil nanti kira-kira yang masih mengganjal atau belum mencapai maksimal, saya akan tindak lanjuti pada saat bila mana masih ada waktu saya selesaikan. Tetapi kalau misalkan waktu sudah masuknya itu pembelajaran, otomatis kan sesuai dengan kapasitas alokasi waktunya. Nah, itu nanti di sela-sela pada saat pembelajaran yang lain itu kiranya mereka masih menginginkan, saya ulang kembali. Kalau tidak, ya hanya tadi pada saat akhir pembelajaran. Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk hal baik yang sudah menurut Tujar yang sudah dilakukan adalah yang pertama adalah sudah terbentuknya kesepakatan kelas, kemudian penerapan kesepakatan kelas khususnya pada waktu diskusi itu bagaimana anak-anak harus menghargai pendapat dan sebagainya. Kemudian juga sudah melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Baik, luar biasa Tujar. Nah, kemudian dalam prosesnya itu tadi hal baru apa yang sudah Tujar dapatkan? Kira-kira hal baru itu karena di situ saya melihat heterogennya anak gitu. Jadi di situ muncul karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, tantangan saya bagaimana itu harus bisa mengikuti dari sekian banyak sifat karakter yang berbeda-beda gitu. Semampu saya ikuti. Bila mana mereka harus meminta sebuah pendekatan dengan penjelasan gitu ya, dengan secara audio saya menjelaskan, mereka mendengarkan, ya saya ikuti gitu. Terus kemudian mereka bila mana langsung saja saya misalkan udah paham Bu, saya langsung praktek gitu. Terus kemudian gaya mereka langsung memberikan opini, langsung menulis di depan gitu. Kemudian lagi, Ibu saya butuh waktu berpikir untuk mencari inspirasi. Pada saat mereka mencari inspirasi itu dengan gaya mereka, dia memainkan musik ya melalui handphone, mungkin dia perlu inspirasi dengan menyejukkan hati. Oke, boleh, tetapi ya jangan mengganggu kemerdekaan teman kalian gitu.
Lah dari situ anak-anak yang bergaya cara belajar yang berbeda-beda saya ikuti. Dan setelah itu ternyata mengikuti gaya belajar mereka, mereka pada akhirnya juga mendapatkan solusi yang apa yang saya mau. Jadi mendapatkan jawaban tetapi dengan gaya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana harus memenuhi karakter yang berbeda-beda itu menjadi hal baru yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran. Baik. Kemudian hal apa dari proses yang sudah kita lakukan itu yang masih perlu diperbaiki? Kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki? Ini karena tadi sifatnya itu adalah heterogennya anak ya. Saya itu menemukan 1-2 siswa pada saat mungkin dari awal sampai akhir pembelajaran saya itu tidak semangat. Kemudian dia hanya intinya itu sepertinya tidak memperhatikan, akan tetapi saya pantau memang ada masalah dari anak tersebut yang dibawa dari rumah atau sebelum saya masuk ke pembelajaran itu. Saya gali tetapi anak itu tidak mengutarakannya sebetulnya. Terus kemudian saya memahami memang karena psikis anak itu mungkin tidak seperti yang lain gitu. Bagaimana ya saya itu biar anak itu juga kondusif seperti yang lain. Akan tetapi kok nggak berhasil, dia tetap kembali lagi, kepalanya ditelosorkan di atas meja, kemudian lagi memegang handphonenya dengan mendudul gitu. Kemudian saya dekati, kamu kok kayak gini, sakit atau mungkin kamu kurang konsentrasi atau nggak paham. Nah, dari situ saya dekati, enggak Bu, kemudian apa ya yang menjadi masalah kamu? Enggak Bu, terus mungkin bisa saya bantu gitu. Tapi sifatnya pertanyaan saya itu masih umum. Terus kemudian nanti ikut saya ya setelah pembelajaran ini ya, kemana Bu? Ikut tak jajaki gitu. Terus kita ngobrol, Bu mana katanya mau dijajaki? Yo sik toh, yo ngobrol sih ya gitu. Ternyata dia itu punya masalah di rumah, katanya dia itu hanya sama orang tua gitu. Lah orang tuanya kenapa? Orang tua saya tidak memahami saya gitu. Nah, hanya sebatas cerita kayak gitu. Lah tantangan saya itu mau saya itu semua anak yang memperhatikan saya pada saat saya menyampaikan materi sampai ke jenjang evaluasi penilaian di kelas itu. Tapi ada beberapa 1-2 ya anak itu besoknya ya anak itu gitu. Jadi permasalahannya itu, jadi mengubah dia agar mungkin gaya belajar dia itu bagaimana, itu sampai sekarang saya belum mengetahui. Dan setiap kali saya motivasi, iya 5 menit sampai 15 menit nanti bisa, tapi ketika saya itu tinggal, saya memperhatikan orang lain, anak itu lagi kembali ke kebiasaan. Baik, seperti itu. Kira-kira misalnya panjenengan bisa mencari tahu kira-kira mungkin hal efektif apa nih menurut Budar yang mungkin bisa dilakukan untuk menyiasati atau menyikapi anak yang seperti itu tadi? Ya, lah saya itu ternyata saya coba ajak ngobrol, ajak guyon, ajak gojek gitu, dia semangat. Tapi kan di kelas itu ada 36 siswa yang bermasalah seperti itu hanya 1. Dan ketika saya memperhatikan itu, yang lain itu jadinya itu kayak gini loh, ayo Bu lanjut aja, nggak usah diabaikan. Ya, baik, Budar tadi kan sudah menyampaikan ini ya, hal-hal yang akan Budar lakukan untuk memperbaiki anak yang tadi bermasalah. Kira-kira rencananya nanti Budar akan melaksanakan
kegiatan dalam pendampingan, khususnya akankah ada schedule khusus untuk pendampingan itu atau mungkin meluangkan di waktu-waktu kapan, rentannya bagaimana, akan dilakukan kapan dan bagaimana Bunda? Oh, agar ini segera anak itu segera permasalahannya segera tuntas ya, pada saat saya itu luang tidak ada jam kelas, mungkin pada saat itu juga hari itu bila mana saya itu ada jam kosong, kemudian saya minta izin ke guru berikutnya, saya ajak anak ini di suatu tempat di mana ia nyaman mengadakan pembicaraan tentang permasalahan dia. Tapi bila mana pada hari itu juga saya penuh, artinya belum punya kesempatan waktu, ya saya berjanji sama anak nanti besok pagi saya kosong jam ini saya panggil ikut saya ya. Baik, luar biasa. Nanti saya tunggu info kabar berikutnya di Bunda, gimana usahanya, hasilnya itu. Saya ingin tahu sekali hasilnya gimana. Baik, terima kasih Bunda untuk percakapan hari ini. Terima kasih untuk waktu dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bunda tadi kan sudah menyampaikan hal-hal yang akan Bunda lakukan untuk memperbaiki anak yang tadi bermasalah. Kira-kira rencananya nanti Bunda akan melaksanakan kegiatan dalam pendampingan, khususnya akankah ada schedule khusus untuk pendampingan itu atau mungkin meluangkan di waktu-waktu kapan, rentannya bagaimana, akan dilakukan kapan dan bagaimana Bunda? Oh, agar ini segera anak itu segera permasalahannya segera tuntas ya, pada saat saya itu luang tidak ada jam kelas, mungkin pada saat itu juga hari itu bila mana saya itu ada jam kosong, kemudian saya minta izin ke guru berikutnya, saya ajak anak ini di suatu tempat di mana ia nyaman mengadakan pembicaraan tentang permasalahan dia. Tapi bila mana pada hari itu juga saya penuh, artinya belum punya kesempatan waktu, ya saya berjanji sama anak nanti besok pagi saya kosong jam ini saya panggil ikut saya ya. Baik, luar biasa. Nanti saya tunggu info kabar berikutnya di Bunda, gimana usahanya, hasilnya itu. Saya ingin tahu sekali hasilnya gimana. Baik, terima kasih Bunda untuk percakapan hari ini. Terima kasih untuk waktu dan segalanya.